Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Sinma Channel ya. Kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah informasi kisi-kisi soal di evaluasi akademik di MOOC ya, tahun 2022 ya. Semoga soal ini bisa bermanfaat. Ini hanya sebagai kisi-kisi saja, sebagai gambaran bahwa sebentar lagi kita akan mulai evaluasi, mulai tanggal 3 ya, kalau nggak salah itu tanggal 3 September ya, kita sudah mulai evaluasi. Ini sebagai gambaran, mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum kita ke soal, teman-teman, makasih yang sudah subscribe, yang sudah mampir ke channel kami ya, dan yang mau resume. Di video sebelumnya saya menjanjikan akan memberikan sebuah atau mengirimnya ke mana gitu. Sekarang Bapak Ibu silahkan nanti DM saya ya. Nanti akan saya akan sertakan di sini Facebook saya ya. Nanti silahkan Bapak Ibu DM saya ya untuk meminta file jurnal tersebut gitu. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita langsung saja. Ini soal yang sudah saya siapkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Ini. Oke ya, kita mulai. Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, yaitu jawaban saya di sini, PNS tidak mengungkapkan informasi resmi selain dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. Ya, ini nomor 1. Sekarang kedua ya. Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan. Kecuali berarti ini yang bukan ya. Ini jawaban dari saya ini mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi. Nomor 3. Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut kecuali. Nah, ini lagi-lagi saya jawabannya deh ya. Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi. Nomor 4. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi atau MOU atas nama instansi. Nomor 5. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk atau jenis korupsi. Seseorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek dikategorikan. Nah, di sini jawabannya A ya, penyuapan. Nah, kalau teman-teman punya jawaban lain, silahkan ya. Itu kalau saya ini hanya sebagai sebuah kisi-kisi untuk ya minimal kita punya bayangan lah nanti untuk mengerjakan soal evaluasi nanti. Nama pahlawan nasional Oto Iskandar Dinata disebut juga sebagai Si Jalak Harupat. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo ya teman-teman. 8. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan titik kooperasi, artinya melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Program DPRD Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan pemerintah DPRD Kabupaten Pandeglang sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik dan yang dipakai DPRD tersebut adalah
kriteria relevansi ya. Next, nomor 10. Salah satu faktor yang menjadikan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi bila telah dilegitimasi pemerintah adalah adanya tidak patuhan selektif terhadap hukum. Berdasarkan model inkremental pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah hasil kesepakatan antar elit politik menyerupai yang terjadi di Thailand. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan A. Mengusulkan pembetulan Volksraad, Dewan Rakyat bagi Pribumi. K. Merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan era mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk. Pernyataan tersebut adalah pengertian etika menurut Jan Blocker. Nomor 14 ya. Ketaatan memenuhi ketentuan waktu kerja itulah menjadi dasar terwujudnya disiplin kinerja aparatur dan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, merupakan wujud perilaku beretika. Perilaku yang tidak dapat menjadi teladan dalam menegakkan etika dan integritas publik di lingkungan kerja adalah menjadi pengguna narkoba dan suka berjudi. Dalam konteks Indonesia, menurut Ajumardi Ajra, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam sosial dekrum. Apakah yang dimaksud dengan sosial dekrum? Kepantasan sosial. Jawabannya ya, teman-teman. Next, dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukum disiplin ringan, sedang, berat dibuat lebih jelas dengan dijerat pelanggaran dan sistem sanksi yang rinci. Berikut ketentuan hukum atau sanksi yang paling tepat. Hukum disiplin berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 25%. Nomor 18. Pengelolaan ASN menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan 19. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu D. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tujuan Whole of Government Account atau WGA sebagai salah satu bentuk WOG yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkonsolidasikan instansi di sektor publik adalah mendorong transparansi dan akuntabel. Nomor 21. Berikut adalah definisi pelayanan publik. Kecuali, ini jawaban saya di sini ya, nomor poin D ya. Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh swasta. Nomor 22. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam kesetiaan rakyat kepada negara. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila merupakan perwujudan dari sila ke dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation. Merupakan definisi etika yang dikembangkan oleh
pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang, terutama di negara-negara Anglo-Saxon. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman. Ini hanya sebagai gambaran saja ya, jangan dijadikan sebuah acuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan hasil tes evaluasi nanti kita sesuai yang kita inginkan, yaitu lulus dengan nilai yang 100. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih, karena subscribe itu gratis ya. Bagi yang ingin jurnal, silahkan DM saya ya. Insya Allah nanti saya akan kirim. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.